Dari 14 Juni 2012 tuh sudah memutuskan bahwa ini adalah profesi saya. Saya memperhatikan lalu lalang orang, setiap orang kok membawa kamera ya. Jadi itu saya tangkap betul itu. Iya ya, orang bawa kamera, orang foto-foto unik, orang foto sama meriam. Itu kan peluang. Orang belum melirik kan? Akhirnya apa? Saya memanfaatkan itu dengan menjadi patung. Iya. Ya kan, jadi wisata sejarah. Nah, ketika saya memutuskan menjadi patung itu, saya pikirkan betul patung apa nih yang cocok. Iya. Akhirnya apa? Saya dapat gambarannya profil Bung Tomo di internet bahwa Bung Tomo itu sosok pejuang. Saya di pengobatan alternatif di Cibubur. Sampai saya tuh menguasai yang namanya titik akupuntur. Itu saya kuasai karena saya 7 tahun loh. 7 tahun, betul-betul 7 tahun. Nah, sekitar pertengahan Mei, klinik tempat saya bekerja itu tutup. Karena apa? Karena pimpinannya meninggal. Jadi otomatis tidak ada lagi yang mengelola kan. Saya tidak tamat SMA. Ya, tidak tamat SMA. Tapi pernah di SMA? Pernah, kelas 3. Kelas 3 bahkan mendekati ujian itu saya sempat itu. Ya, tapi ya jalan hidup ya kita tidak pernah tahu. Awalnya itu tanggal 10 Juni itu saya mengutarakan ke istri bahwa saya di Fatahillah itu tidak bisa dagang. Karena apa? Karena niat saya itu kan mau berdagang. Saya tidak bisa berdagang karena sudah terlalu banyak pedagang. Itu yang pertama saya lihat di sini. Itu 10 Juni itu. Nah, saya utarakan ke istri, saya mau menjadi patung di samping meriam di depan museum. Saya bilang gitu kan. Istri saya menentang. Karena itu dianggap terlalu Ekstrim, terlalu rumit dan terlalu hina itu menurut saya. Akhirnya apa? Saya bersikeras, saya nekat, ya mau nggak mau, gitu kan gitu. Akhirnya dengan berat hati istri saya merelakan saya. Oh enggak dong, karena saya itu adalah saya niat gitu kan. Jadi 10 Juni itu saya sudah niat bahwa saya akan menjadi patung gitu. Karena ini adalah profesi yang belum pernah dilirik orang gitu. Tapi saya sudah memikirkannya. Saya tidak berniat bermain di tempat lain. Karena kita konsisten bahwa kita tuh harus idealis, kita itu harus punya prinsip, kita itu harus punya karakter. Jadi orang mengenal kita hanya di Fatahillah. Suka ya, saya sangat suka sekali menjalankan profesi ini. Kenapa saya suka? Pertama, dia dibilang hitam, dia dibilang cemong. Saya ini kan replikanya pejuang. Kalau saya berdiri menggunakan pet ini, memegang senapan, orang akan ingat, oh iya ternyata pejuang itu bentuknya begini ya, gitu. Jadi saya mengingatkan tentang sejarah, ya khususnya pejuang. Itu satu, saya suka sekali itu, saya bangga. Nah kedua, ketika orang mengajak berfoto bersama, saya selalu menginginkan foto itu unik. Akhirnya apa? Saya kerahkan gaya-gaya lucu saya, gaya-gaya kocak saya. Begitu selesai foto, pengunjung senang, tertawa. Artinya menghibur. Pertama mengingatkan sejarah, kedua menghibur. Nah yang ketiga ini penghasilannya cukup menjanjikan. Jadi saya sangat suka sekali menjalankan ini ya. Nah, kalau ditanya duka, tidak ada duka. Tidak ada, nyaris tidak ada. Kenapa? Saya menjalankan ini dengan semangat, dengan ikhlas, ya. Jadi yang ada adalah kendala. Apa tuh kendalanya? Hujan. Biasa pengunjung kan tidak terlalu ramai. Ya, saya bertanya-tanya nih ke orang-orang yang sering mencatat data-data pengunjung. Minimal orang yang datang ke sini ya dalam satu hari itu 1.000 orang. Ya baik itu yang masuk ke museum atau tidak itu 1.000 orang. Oke, dalam 1.000 orang itu melihat saya, ya kan, berfoto itu hitungan minimal 10%. Maksudnya dari pengunjung 1.000 orang 10%-nya berapa? Saya tanya, 100 orang ya? Oke, 100 orang berfoto dengan saya setiap harinya. Nah, dalam 100 orang ini taruhlah minimal aja 2.000 orang, 2.000 rupiah memberi saya, berarti berapa? Hitungan minimal. Sedangkan kita tidak pernah tahu kan bahwa hari Sabtu, hari Minggu itu kan ramai sekali.
artinya kalau Sabtu dan Minggu dan hari besar itu bisa 4 kali lipat, bahkan 5 bahkan 6. Nah kalau dihitung kalkulasi secara global itu 1 bulan itu 6 juta plus hari libur bisa 9 juta. Tipsnya jadi cintailah pekerjaan, cintailah proses, gitu. Jadi dua ini aja. Kenapa? Pertama, proses itu adalah pembentukan pembentukan ketangguhan kita. Contohnya begini, saya mendapatkan 40.000 pernah, pun saya mendapatkan 1 juta pernah. Ketika mendapatkan 40.000 kita jangan malas, jangan lemes, jangan putus asa, karena itu adalah proses untuk pematangan ini kita, gitu itu prosesnya. Cintailah pekerjaan. Ya, contohnya ketika hujan, ketika panas, karena kita mencintai pekerjaan kita tetap semangat.